Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya lagi fokus review HP-HP gaming. Cuman terpaksa saya tunda dulu karena ada permintaan user saya di video pengantar Samsung A54 saya untuk nge-review Realme C55 ini. Dan karena Realme C55 ini juga baru beberapa hari nongol, ya udahlah, nggak ada salahnya saya prioritaskan untuk direview. Ternyata Realme C55 ini benar-benar produk yang menakjubkan. Perbaikannya banyak banget, didesain khusus untuk semua melalui 50 kali diskusi intensif berdasarkan feedback dari semua usernya bro. Wow! So, review kali ini agak panjang, tapi Anda bisa langsung menuju yang penting menurut Anda. Timestamp sudah saya sediakan di deskripsi dan di komen untuk mempermudah Anda. Dan saya minta maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata dan analisa yang membuat Anda nggak nyaman. Semua kesalahan murni karena saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita mulai aja, selamat menyaksikan. Untuk memulainya, mari kita mulai dengan rangkuman review Realme C55 sebagai berikut. Realme C55 adalah HP seri C entry level terbaru yang memperoleh upgrade meliputi desain, kamera, dan software besar-besaran, sehingga pelanggan bisa puas dan nyaman dalam menggunakan HP ini untuk kegiatan sehari-harinya seperti medsos, internetan, fotografi, dan game ringan. Berikut kelebihannya yang bisa kita rangkum. Yang pertama, desain yang premium. Yang kedua, kamera 64 megapiksel AI bagus dalam mempercantik warna dari foto pada saat kondisi terang. Yang ketiga, memori bisa diekspansi dari 8 GB menjadi 16 GB. Yang keempat, penyimpanan besar 256 GB dan dapat diekspansi menjadi 1 TB menggunakan micro SD. Yang kelima, baterainya mempunyai kapasitas yang besar yaitu 5000 mAh dan tahan 8 jam pemakaian. Yang keenam, sudah mengadopsi fast charging, bisa dilakukan cas sampai penuh cukup 65 menit saja. Sekarang kekurangannya. Yang pertama, tidak ada OIS atau penstabil gambar. Jadi hasil ambil videonya susah mulus, goyangan gambar cukup mengganggu. Kalau ingin mulus, maka pengambilan gambar harus mempunyai tangan yang stabil. Yang kedua, main game yang memerlukan giroskop seperti PUBG Mobile kurang maksimal karena ada delay yang cukup berarti. Yang ketiga, refresh rate 90Hz terlalu dipaksakan. Prosesor kurang kuat ngangkat, banyak lag yang dialami oleh pengguna. Yang terakhir yaitu prosesor MediaTek Helio G88 kurang kuat dalam memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Untuk desain, HP ini termasuk keren dan tidak malu-maluin. Bentuknya yang mengotak flamboyan dengan desain bagian pinggir dibuat flat seperti HP flagship. Pada bagian belakang, kita disuguhkan pemandangan yang rapih, di mana dua kamera yang berukuran besar yang meskipun ada di atas pulau kamera, namun pulaunya flat, jadi terlihat minimalis dan premium. Kamera itu pun dikelilingi oleh frame dengan aksen chrome yang menambah kesan premium. Bentuk yang bagus tersebut direpresentasikan dengan menggunakan dua warna yang kuat namun sederhana, yaitu Sun Shower dan Rainy Night. Dengan menggunakan material belakang polikarbonat yang diproses advance menggunakan proses pelapisan ganda yang canggih menimbulkan efek cahaya yang berbeda tergantung arah cahaya yang datang. Desain yang indah itu mempunyai dimensi 165 x 75 mm dan berat hanya 189 gram. Seakan masih kurang kejutannya, HP ini juga merupakan HP tertipis di kelasnya, yaitu hanya 7,8 mm. Apa saja yang ada di sekeliling HP ini, mari kita lihat. Pada bagian kanan, kita dapati ada tombol power yang digabungkan dengan fingerprint. Kualitas fingerprintnya cukup cepat dan juga akurat. Dilanjut ke bagian atasnya, maka kita akan temukan tombol volume. Berlanjut ke sebelah kiri, kita dapati SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Memory card ini bisa dimanfaatkan apabila kita merasa bawaan storage 128 atau 256 GB dirasakan kurang besar. Pada bagian bawah kita dapati USB Type-C, speaker, mikrofon, plus jack audio 3,5 mm yang masih dipertahankan. Meskipun saat ini sudah bertebaran earphone TWS, penggunaan audio jack
3,5 tetap diperlukan karena peminat dari sisi emak-emak memerlukan colokan untuk kabel earphone-nya. Bagian layar depan menggunakan layar IPS Full HD ukuran 6,7 in. Terlihat bagus pada saat kita menonton film kesayangan kita. Ditambah desain kamera selfie yang sudah mengadopsi desain punch hole, meninggalkan water drop yang udah ketinggalan zaman itu. Bezel pun sudah cukup tipis pada bagian atas, kiri, dan kanan, hanya sedikit tebal pada bagian bawah yang terlihat masih cukup oke. Ada kejutan di sekitar punch hole. Realme membuat mini kapsul yang bisa melebar dan menciut, yang orang-orang pemilik HP flagship merek buah-buahan menyebutnya Dynamic Island. Meskipun untuk tahap awal ini, Realme hanya bisa menunjukkan proses ngecas dan indikator lowbat saja di mini kapsulnya. Mereka menjanjikan pada update berikutnya akan ada tambahan fungsi-fungsi yang lebih variatif seperti data sisa kuota dan jumlah langkah per hari yang diupdate setiap jam 9 malam. Realme juga memberikan refresh rate 90Hz, di mana ini termasuk refresh rate untuk HP flagship. Namun Realme bisa dibilang inovatif karena memberikan ini untuk jajaran seri C-nya. Sejatinya refresh rate ini akan memberikan keuntungan bagi user karena akan memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam pemakaiannya. Selanjutnya, layarnya dibekali dengan tingkat kecerahan 680 nits dengan body to screen ratio 91,4% dan warna layar 16,7 juta warna. Hal ini membuat sangat menyenangkan untuk menonton di HP ini, selain juga main medsos dan internetan juga lebih menyenangkan. Sebagian besar produk Realme mempercayakan chips MediaTek G88 untuk setiap jajaran produk seri C-nya. Realme C55 juga tanpa kecuali. Dengan dipersenjatai dengan chip G88 dan GPU Mali G52, Realme yakin akan performa keduanya dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk pelanggannya. Hasil beberapa benchmark test cukup meyakinkan performa dari HP Realme C55 ini, diantaranya sebagai berikut. Antutu versi 9.4.4 memperoleh skor 260-270 ribuan. While Stress memperoleh base loop score di 749 dan lowest loop score di 739. Dan stabilitas di angka 98,7%. Untuk Geekbench 6 memperoleh skor 410 untuk single core dan 1325 untuk multicore. Sedangkan GPU benchmark memperoleh skor 638 ribuan. Dari data tersebut bisa disimpulkan performa dari Realme ini cukup bertenaga. Dalam pengujian menggunakan game-game mainstream diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk game Mobile Legends, game ini berjalan lancar dengan settingan grafis high dan frame rate high. FPS juga yang stabil ada di angka 60. Untuk game PUBG, game ini juga berjalan lancar dengan settingan grafis HD dan frame rate high. FPS yang stabil ada di angka 20-40. Untuk game Genshin Impact hanya bisa disetting lowest dan FPS stabil di angka 30 FPS saja. Sedangkan untuk game Aspal 9 juga cukup nyaman, demikian pula untuk game Real Drum. Untuk beberapa game yang menggunakan giroskop untuk mengendalikan gerakan seperti PUBG, permainan jadi tidak maksimal dikarenakan Realme C55 ini tidak menggunakan hardware giroskop, melainkan giroskop software yang sudah tentu mengganggu performa dalam game yang mengandalkan sensitivitas gerakan. Berikut kita lihat perbandingan antara giroskop hardware dan giroskop software. Terlihat sangat jelas game yang menggunakan giroskop software kepayahan dalam bermanuver cepat. Ini sangat mengganggu dalam game bertipe cepat dan dinamis. Yang perlu diperhatikan, Realme C55 ini sampai ke tangan sudah termasuk bloatware yang lumayan banyak. Bloatware ini terkadang sangat mengganggu. Tidak hanya mereka mengurangi storage yang bisa kita gunakan, juga notifikasi dari bloatware ini kerap timbul sehabis menginstal aplikasi.
Bagi Anda yang tidak menyukai kondisi ini, untungnya ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa uninstall bloatware yang tidak Anda perlukan. Yang kedua, Anda bisa disablekan setting security update pada setting aplikasi. Untuk kapasitas RAM dan penyimpanan, Realme menyediakan dua opsi untuk paket penjualan Realme C55 ini. Yang paling murah dibekali dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Sedangkan yang paling bagus dibekali dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Tidak hanya itu, bagi yang memilih paket 8GB RAM, mereka memperoleh keuntungan tambahan, yaitu dengan disematkannya teknologi DRE atau Dynamic RAM Expansion, di mana dengan teknologi ini, kapasitas RAM bisa ditambah menjadi maksimal 16GB. Tapi teknologi ini tidak tersedia di paket RAM 6GB. Bagaimana teknologi DRE ini bekerja? Teknologi ini menggunakan program yang bisa membuat beberapa dari penyimpanan diubah menjadi RAM sesuai dengan yang diperlukan. Misalkan, jika RAM awal 8GB dan ingin dirubah menjadi 16GB, maka software ini akan mengambil 8GB tambahan dari penyimpanan, sehingga total RAM menjadi 16GB. Sebaliknya, total penyimpanan menjadi berkurang 6GB. Teknologi ini juga sudah diadopsi di Realme 8 5G. Selain itu juga ada di HP flagship Vivo X60 serta OnePlus. Untuk penyimpanan, Realme C55 dibekali penyimpanan sampai 256GB, di mana baru pertama kali diberikan ke jajaran seri C. Sayangnya teknologi penyimpanan yang diadopsi adalah teknologi eMMC, bukan teknologi UFC, di mana dari sisi kemampuan read and write, teknologi eMMC ini kalah jauh dari UFC. Hal ini bisa mempengaruhi pada performa pemakaian aplikasi berat dan game. Realme C55 juga dibekali baterai dengan kapasitas besar, yaitu 5000 mAh, dan adapter fast charging 33 watt. Dengan adapter fast charging 33 watt ini, proses pengisian menjadi sangat cepat. Klaim dari iklannya untuk pengisian dari 0% mencapai 100% hanya memerlukan waktu 63 menit. Aktualnya pengecasan juga diperoleh waktu yang hanya lebih 1 menitan. Untuk pemakaian baterai dari 100% sampai habis cukup mengesankan, yaitu sampai 8 jam 9 menit. Realme C55 juga memberikan fitur ultra hemat yang diklaim meskipun baterai tinggal 5%, penggunaan mode ultra saving dapat membuat HP Anda bertahan selama 32 jam lagi. Untuk software launchernya, Realme C55 dibekali dengan All New UI 4.0 yang dibuat based on Android 13. Fiturnya simple dan tidak menyusahkan, dan juga keteraturan menerima update yang membuat Anda nyaman. Beberapa fitur baru yang disematkan diantaranya adalah fitur split screen, flexible window atau floating window, smart sidebar, kit space, dan simple mode. Fitur yang diberikan ini cukup mewah mengingat Realme C55 adalah HP entry level. Saya beranggapan ini adalah suatu statement dari Realme bahwa mereka serius dalam memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Ketika memilih HP ini, maka Anda perlu menurunkan ekspektasi Anda. Karena biar bagaimanapun ini adalah kategori HP entry level. Jika Anda sudah menurunkan ekspektasi Anda, maka Anda akan merasa happy jika nantinya Anda jadi beli HP ini. Ada dua kamera yang disertakan di sini. Yang pertama ada kamera utama 64 megapiksel AI kamera. Dan kamera yang kedua adalah 2 megapiksel kamera black and white. Ini adalah pertama kalinya Realme memberikan kamera 64 megapiksel ke dalam jajaran seri C-nya. Dan ini adalah kamera 64 megapiksel pertama di segmennya. Mempunyai sensor kamera yang terbesar dan tercanggih di kelasnya. Kamera ini diklaim lebih detail, resolusi lebih tajam dengan ukuran sensor 54% lebih besar dari Realme C53. Dan ukuran pixel 19,6 lebih besar. Kamera utama ini menggunakan sensor OmniVision 046B yang dipakai oleh jajaran HP jauh di atas HP seri C ini, misalnya Realme GT atau Redmi K60.
Kamera ini bagus dan juga dilengkapi oleh software ProLight yang mumpuni. Ada beberapa mode dalam menu pengoperasian kamera ini, diantaranya menu 64 MB, portrait, naik mode Pro. Di samping itu diberikan juga mode Pro untuk pengaturan manualnya. Pengaturan manual ini sangat dibutuhkan bagi fotografer atau yang antusias dengan fotografi. Terlihat di sini Realme benar-benar memanjakan pengguna entry levelnya dengan memberikan fitur pemotretan yang sebetulnya ada di kelas atas seri C. Hasil pemotretan mempunyai kualitas yang bagus pada penerangan yang cukup. Ketika digunakan untuk memotret wajah, maka detil sama pengurangan noise-nya sangat membantu, menghasilkan foto dengan skin tone yang tepat dan akurat, sehingga foto terlihat lebih rapi dan natural. Untuk pemotretan dalam kondisi cahaya yang kurang, penggunaan mode auto sudah cukup menghasilkan foto yang cukup bersih dari bintik noise meskipun tidak 100%. Hanya saja shutter light akan melambat karena kamera memerlukan waktu lebih lama untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin ke dalam sensor, sehingga dibutuhkan lengan atau pegangan yang lebih stabil untuk memperoleh hasil yang bisa diterima. Pengambilan video memberikan warna yang cerah dan keluar semua, sehingga terlihat meriah dan ceria. Hanya saja karena nggak ada fitur OIS atau penyetabil gambar, maka video yang dihasilkan cenderung aktif dan kurang fokus, sehingga hasilnya kurang nyaman dilihat mata. Warna tanaman warna merahnya, merah banget, lihat tuh. Hijaunya juga hijau banget, dan kita lihat ke sana. Ini detil-detil batu-batuannya, lihat guys. Tanamannya, detilnya, ini detil banget. Selain detil, warnanya juga keluar guys. Lihat nih, tuh. Ya, kita lihat batu-batuan aja, lihat nih, detil batu-batuannya kelihatan banget jelas. Wih, mantep sih. Untuk ukuran kamera di Realme C55 NFC ini sih bagus ya guys ya. Wow, detil dan warnanya saya nggak nyangka guys, bagus banget guys. Tuh, tekstur langitnya kelihatan guys, mantap. Bread ya, ini adalah formatnya Full HD 60 fps. Formatnya juga masih sama ya, kelihatan detil, warnanya cerah, tajam, dan emang agak sedikit goyang-goyang sih. Cuman ya memang begini ya, Realme C55 NFC. Walaupun sedikit agak goyang-goyang videonya, cuman dari segi warna dan detail ininya, gambarnya bagus banget, saya suka nih guys tuh. Ya, kita mulai dari tekstur, dari batu-batuan di sini, rumputan ya, kemudian tanaman, warna-warni, lihat. Gila sih, mantap. Nah, ini adalah kaki kamera depan dari Realme C55 NFC. Kita lihat di sini, warnanya oke. Kita lihat nih guys di sini ya, warna background saya cerah, detail, dan kita lihat di sini kalau kita lihat ke atas nih, ya, langsung kelihatan nih background gedungnya ya guys ya. Wih, mantap cuy. Terdapat juga fitur street photography dengan menu AI Color Portrait. Ini untuk tampilan yang lebih berani. Arahkan fotonya ke manusia, maka yang manusia akan dipertahankan warnanya, sementara latar belakang akan dibuat hitam putih. Selanjutnya ada fitur Disk Snapshot, yaitu jepretan yang jelas bahkan pada saat bergerak. Snapshot gambar dinamis memungkinkan Anda menjaga gambar tetap tajam bahkan saat memotret subjek bergerak atau saat dalam perjalanan. Spekernya hanya satu saja dan mempunyai fitur Ultra Boom, di mana volume bisa di-boost menjadi 200%. Fitur ini menggunakan teknologi direct, yaitu teknologi memperkaya suara asli untuk meningkatkan pengalaman yang mempesona. Direct menawarkan solusi audio digital yang unik dan kuat, memaksimalkan kinerja suara dan menciptakan pengalaman suara yang imersif di semua konten dan perangkat. Teknologi ini juga diadopsi oleh Oppo dan beberapa pabrikan lain seperti Asus, Nothing Phone, dan OnePlus juga menggunakan ini. Hanya saja ketika fitur ini dicoba digunakan, yaitu volume sampai di boost 200%, di HP Realme C55 ini suaranya cenderung sember. Jadi untuk nyamannya sebaiknya maksimal di level 100% saja. Customer Realme C55
memang benar-benar dimanjakan. NFC kelas flagship Realme juga disertakan di sini, di mana dia tuh punya luas area baca 2 kali lipat. Dan seperti kita ketahui bersama, kebutuhan NFC di Indonesia sudah sangat penting, apakah untuk bayar parkir, tol, atau yang lainnya. YouTuber senior David dari Gadgetin menginvestigasi refresh rate 90Hz ini selama beberapa hari penggunaan dan menemukan keanehan yang cukup mengganggu. Pertama, misalnya ketika melakukan scroll pada saat main medsos atau browser, terlihat seperti ada efek bertumpuk yang aneh. Awalnya saya nggak tahu ada apa yang kurang, speknya bagus, resolusi Full HD+, layarnya tajam, warna bagus, refresh rate 90Hz, warnanya bening, sekali lagi bagus banget layarnya, modelnya juga cakep, bezel nggak tebel, tapi Dari hasil investigasi lebih lanjut dengan menggunakan video slow motion, didapati ternyata terdapat sedikit delay sehingga menyebabkan keanehan ini. ada sedikit delaynya, touch delay. Ini pas saya bandingin sama Oppo Reno 8 4G yang layarnya juga 90Hz sih. Keanehan yang kedua, didapati pada saat membuka aplikasi, seperti ada efek tersendat dan frame rate-nya itu turun drastis. Beliau melakukan pengetesan melihat video YouTube 4K dan ternyata lag-nya cukup parah. Kadang-kadang ada video yang patah. Video Gadgetin sih enggak, tapi video yang kayak nampilin gambar 4K sebagus mungkin patah-patah. 1080p baru mulus. Dari dulu buat saya HP 3 juta itu udah nggak boleh ada patah-patahnya ya. Orang yang udah keluarin duit 3 juta, buat saya nggak boleh ngerasain HP yang ada cegukannya gitu. Harus konsisten mulus terus. Menurut hemat saya, penyebab dari kejadian ini adalah penggunaan chipset MediaTek Helio G88 yang tidak cukup kuat untuk menyalurkan data pada refresh rate 90Hz. Yang kedua, penggunaan memori eMMC yang mungkin performanya tidak cukup kuat untuk write data besar dari sensor kamera ataupun untuk read to write data pada saat digunakan sebagai ekspansi memori heads. Sepertinya ini kedepannya akan menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan seiring dengan mulai banyaknya penjualan HP Realme ini. Semoga segera dilakukan perbaikan oleh Realme.